Hey, it's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Taman Bunga 99. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat ya, selalu bahagia, dipanjangkan rezekinya dimanapun dan dalam keadaan apapun. Teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara merawat anggrek Cattleya ini pada musim kemarau agar dia bisa tetap tumbuh subur, sehat, dan rajin berbunga ya teman-teman. Teman-teman, anggrek Cattleya ini merupakan jenis anggrek yang memiliki bunga dengan diameter mencapai 15 cm ya. Kecantikannya sendiri tampak sangat menawan ya teman-teman. Warna-warnanya yang mencolok membuat anggrek Cattleya ini pantas ya dijuluki sebagai Queen of Orchid atau ratunya anggrek. Untuk jenis-jenisnya anggrek ini banyak sekali ya teman-teman. Ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna putih, kombinasi putih dan ungu, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Sementara saya hanya punya yang satu ini ya. Ini anggrek Cattleya mantini. Anggrek ini tergolong tidak terlalu sulit ya, karena bisa hidup di daerah panas dan dingin. Jadi untuk mendapatkan anggrek Cattleya dengan ukuran bunga yang maksimal, sebaiknya ditanam atau ditempatkan di tempat yang hangat ya teman-teman. Jadi dia tidak terkena sinar matahari secara langsung sepanjang hari, tetapi juga tidak di tempat yang teduh tanpa mendapatkan sinar matahari. Anggrek Cattleya ini termasuk simpodial yang pertumbuhan ujungnya terbatas ya teman-teman. Pertumbuhan anggrek Cattleya ini berpola horizontal seperti tanaman merambat itu ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa kemampuan berbunga dari anggrek Cattleya ini bisa berbeda-beda ya. Jika anggrek Cattleya memiliki daun lebar dan pendek, berarti dia itu lebih rajin berbunga ya teman-teman. Berbeda dengan yang daunnya itu lancip memanjang itu ya, itu agak susah berbunga. Untuk perawatannya sendiri, anggrek Cattleya ini tidak terlalu sulit ya teman-teman, karena pada dasarnya anggrek Cattleya ini menyukai hawa yang panas dan dia akan tumbuh optimal jika dia mendapatkan asupan sinar matahari yang lebih ya teman-teman. Nah, untuk memiliki anggrek Cattleya yang sehat, subur, dan rajin berbunga, ada beberapa tips ya teman-teman yang akan saya sampaikan di sini agar anggrek ini tetap subur dan rajin berbunga di musim kemarau. Yang pertama yaitu kita memperhatikan pola penyiraman ya teman-teman. Untuk anggrek Cattleya perlu dilakukan 2 kali dalam sehari. Yang pertama pagi hari antara pukul 7 sampai 9 ya yang sebaiknya, dan sore hari itu antara jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jika sedang musim hujan tidak perlu dilakukan penyiraman ya teman-teman, agar media tanam tidak terlalu lembab. Karena media yang terlalu basah akan menghambat pertumbuhan anggrek Cattleya ini ya teman-teman.
Kemudian perawatan yang kedua yaitu memberi pupuk ya teman-teman. Sama seperti tanaman lainnya, anggrek Cattleya juga harus diberi pupuk agar kebutuhannya akan nutrisi bisa tercukupi ya. Untuk pemupukannya sendiri, anggrek Cattleya ini bisa dilakukan dengan pupuk NPK yang sudah dilarutkan dalam air ya teman-teman. Kemudian siramkan pupuk itu ke akar dan media tanamnya setiap 2 minggu sekali secara rutin. Tujuannya agar kebutuhan nutrisi anggrek ini tercukupi sehingga dia akan tumbuh secara optimal, bunganya cantik, subur, sehat, dan rajin berbunga. Perawatan yang ketiga yaitu memperhatikan intensitas cahaya matahari ya teman-teman. Seperti kita ketahui, kebutuhan intensitas cahaya matahari itu penting ya teman-teman untuk diperhatikan karena sangat berpengaruh bagi proses pertumbuhan tanaman. Anggrek Cattleya ini membutuhkan 30-50% ya teman-teman intensitas cahaya matahari. Oleh karena itu, anggrek ini harus ditempatkan di tempat yang teduh tetapi mendapatkan sinar matahari secara langsung beberapa jam saja ya teman-teman. Yang keempat yaitu melakukan repotting. Teman-teman, repotting atau pemindahan pot anggrek Cattleya bisa dilakukan antara 1 sampai 2 tahun sekali ya, atau dirasa akar anggrek ini sudah memenuhi pot. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain untuk mengganti media tanam agar tidak terlalu asam ya teman-teman, karena kalau sudah mengalami keasaman, pertumbuhan anggrek ini juga terhambat ya teman-teman. Selain itu, repotting juga bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan anggrek Cattleya ya, dengan memberinya pot yang berukuran lebih besar agar akar-akarnya bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman. Teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya teman-teman agar saya lebih bersemangat untuk membuat video yang baru. Kemudian tekan like, komen, dan share jika dirasa video saya itu bermanfaat buat teman-teman. Kemudian untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dilimpahkan rezekinya. Amin. Teman-teman, kita lanjut untuk perawatan yang kelima yaitu penyemprotan pestisida ya. Kesehatan anggrek Cattleya ini perlu dijaga ya teman-teman. Salah satu upayanya adalah menjauhkan anggrek Cattleya ini dari serangan hama dan penyakit. Untuk itu perlu dilakukan penyemprotan pestisida atau fungisida atau bakterisida ya teman-teman. Untuk penyemprotannya bisa dilakukan secara rutin setiap 1 minggu sekali ya teman-teman, agar kita bisa mendapatkan anggrek yang subur, sehat, dan rajin berbunga. Nah teman-teman, itulah tadi tips cara merawat anggrek Cattleya pada musim kemarau agar dia tetap subur, sehat, dan rajin berbunga. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.